Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini aku akan menjelaskan pendapatan nasional atau makroekonomi pertemuan kedua. Di sini aku menggunakan PPT dari Bapak Afdi Nizar. Nah, di sini kita akan membahas beberapa seperti ekonomi tertutup, model clearing pasar. Nah, di sini kita tahu nih sisi penawaran, sisi permintaan, keseimbangan. Kan dari pendapatan nasional itu ada beberapa pendekatan kayak salah satunya itu pendekatan itu konsumsi, investasi, government dan ekspor neto. Nah, kalau kita lihat dari ekonomi tertutupnya yaitu ke konsumsi input. Jadi C kalau ekonomi tertutup kita hanya memakai C, I dan J. Jadi konsumsi, investasi dan government. Yang artinya tidak ada transaksi antar negara. Jadi ekonomi tertutup itu maksudnya hanya negara itu hanya mengandalkan ya ekonomi dari negara tersebut, tidak mengandalkan ekonomi dari negara lain. Jadi tidak ada ekspor atau impor. Sedangkan keterbalikannya dari ekonomi terbuka adanya ekspor. Jadi C ditambah I ditambah G ditambah ekspor impor. Nah, faktor produksi. Definisinya input yang digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa. Ada K dan L. K ini modal dan L tenaga kerja. Nah, untuk fungsinya sendiri, output sama dengan fungsi dikali modal atau K, atau ini bisa salah satu, bisa K atau L gitu. Nah, di sini kita dijelaskan ada constant return to scale, increasing return to scale, decreasing return to scale. Di semester kedua kita udah belajar sedikit ya, atau banyak sih mungkin. Di sini cuman dijelasin sebagai kerangka atau pengantarnya aja. Jadi kan kita udah tahu nih, kalau constant return to scale itu, jadi Z ini tuh faktor multipliernya. Misalkan ditambah itu Z-nya ini 1,2, maka semua input itu dikali 20%. Nah, kalau konstan, output output kedua sama maksudnya tuh setelah dikalikan dengan input yang 20% itu sama output sebelumnya. Sedangkan kalau increasing, outputnya yang setelahnya itu lebih besar dari output sebelumnya. Kalau decreasing sebaliknya gitu. Nah, kita asumsikan teknologinya tetap, dan yang kedua, pasokan modal dan tenaga kerja dalam perekonomian adalah tetap. Maka kita dapat di sini output sama dengan fungsi K atau L gitu. Di sini output ditentukan oleh pasokan atau penawaran faktor produksi tetap dan keadaan teknologi tetap. Distribusi pendapatan nasional. Di sini ditentukan oleh harga faktor atau faktor prices. Harga per unit yang dibayar perusahaan untuk faktor produksi. Nah, jadi faktor produksi itu kan tadi kita dapat L sama K. Nah, ya faktor-faktor apa sih? Faktor harga yang mempengaruhi perubahan harga dari L dan faktor yang mempengaruhi dari K. Misalkan modal tuh apa sih yang mempengaruhi mungkin dari pasarnya sendiri gitu. K-nya juga apa gitu. Misalkan tingkat sewa, upah dan sebagainya. Nah, di sini kita dapat nih, W-nya itu upah nominal, R itu tingkat sewa nominal, P harga output, W per P upah real, R per P tingkat sewa real. Bagaimana menentukan harga faktor? Harga faktor ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor. Permintaan tenaga kerja. Kita asumsikan pasar adalah kompetitif. Masing-masing perusahaan mengambil W, R, dan P tetap. Nah, ide dasarnya, sebuah perusahaan menyewa unit tenaga kerja jika biaya cost tidak lebih manfaat atau benefit. Cost sama dengan upah real, benefit sama dengan produk marginal tenaga kerja. Nah, kita kan bisa tahu nih, W itu wage, rent to rent, biaya sewa, dan T P-nya tetap. Nah, kita lihat baik lagi nih.
upah nominal, R tingkat sewa nominal, P harga output. Jadi kenapa kita asumsikan kalau WR dan P tetap? Karena kan perusahaan kan mencarinya untung kan ya. Jadi ya perusahaan ini ya maunya segini gitu. WR dan P-nya mau segini. Kalau masalah kuantitasnya itu bisa dikurangin atau ditambahin. Karena kan kita mencarinya, soalnya percuma aja kan kuantitasnya banyak. Berarti kalau kuantitas banyak berarti kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi gitu. Sehingga benefitnya kurang. Nah, di sini kita bahas nih. Marginal product of labor. Definisi sendiri adalah tambahan output yang bisa diproduksi suatu perusahaan dengan menggunakan tambahan unit tenaga kerja atau input lain tetap. Nah, coba nih kita cari ya. Jadi rumusnya ini gini. Ya, kenapa yang ini NA, yang pertama 0 sama 0, labor sama outputnya NA, kan soalnya 0 ini nggak ada faktor, nggak ada yang sebelumnya gitu kan. Soalnya kita bisa nih, misalkan yang labor 1 sama output 10, NPL-nya berapa? Jadi rumusnya 10 dikurang 0 dibagi 1 dikurang 0. Jadi output output pada tingkat tertentu dikurang output sebelumnya dibagi jumlah labor pada tertentu dikurang jumlah labor pada sebelumnya. Jadi kan 10 dikurang 0 dibagi 1 dikurang 0 sama dengan MPL-nya 10. Misalkan 19. 19 dikurang 10 9. 2 dikurang 1 1, maka 9. Di sini kita tahu nih, ini kita digembangkan karena labornya ini itu udah pembaginya 1 gitu. Jadi kita langsung lihatnya outputnya aja. Jadi kita bisa tahu nih di sini kalau MPL-nya di sini kita dapat 10. Di sini kita dapat 19 dikurang 10 9. 27 dikurang 19 8. 34 dikurang 27 7. Nah, 40 dikurang 34 6. 45 dikurang 40 5 dan seterusnya. Sampai di sini 55 dikurang 4 1. Semakin jumlah pekerjanya ditambahkan, outputnya itu MPL-nya akan terus berkurang sehingga kita dapat namanya diminishing marginal returns. Nah, di definisinya ini karena input faktor meningkat, produk marginalnya menurun, ya tetap sama. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, kalau ada pertambahan, padahal ini udah meningkat loh, outputnya meningkat, tapi kelamaan karena kita terlalu banyak. Kalau kita melebihi di sini nih, sampai MPL-nya 0, kalau MPL-nya bisa sampai minus tuh. Kalau minus, outputnya malah berkurang. Tenaganya lebih banyak, outputnya malah berkurang. Nah, kita bisa nih production function. Nah, di sini nih udah kayak dikit lagi mentok nih. Kalau kita tambahin labornya, outputnya bakal berkurang nih kayaknya nih. Atau mungkin ada peningkatan tapi nggak terlalu bermanfaat karena percuma aja. Walaupun output yang kita hasilkan itu tinggi, tapi kan kita harus membayar pekerja juga. Jadi nanti keuntungan buat kita ini bakal berkurang malahan. Nah, MPL dan permintaan tenaga kerja. Di sini kita dilihat dari ada grafik ya, apa sih? Saya lupa. Masing-masing perusahaan menyewa tenaga kerja hingga mencapai titik di mana MPL sama dengan W per P. Nah, upah real wage per harga. Iya, jadi upahnya bertemu di kualitas tenaga kerja yang diminta. Di sini ini MPL tenaga kerja diminta di unit output dan unit tenaga kerja.
Nah, upah real keseimbangan. Nah, labornya di sini. Nah, kenapa L-nya ini ke atas? Tegak banget gitu. Itu karena kan tadi kita menganggap kalau K sama L-nya itu tetap. Karena tetap berarti tidak ada perubahan dong. Kalau tidak ada perubahan, maka dia akan ke atas. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak downside ataupun upside. Jadi dia itu berdiri tegak gitu. Di sini ya penjelasannya, upah real menyesuaikan agar permintaan dan penawaran tenaga kerja sama. Nah, penentuan tingkat sewa atau rental rate. Kita tahu nih, MPL sama dengan W per P. Nah, logika yang sama juga berlaku untuk modal. MPK sama dengan R per P. Di tingkat pengambilan hasil menurun untuk modal, MPK turun karena K bertambah. Kurva MPK adalah kurva permintaan perusahaan terhadap folder disewakan. Perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan memilih K, sehingga MPK sama dengan R per P. Nah, tingkat sewa real keseimbangan. Nah, sama aja. K-nya juga tegak lurus. Kenapa? Karena K-nya ini kita asumsikan tetap. Nah, teori neoklasik tentang distribusi. Di sini menyatakan bahwa untuk input faktor yang dibayar adalah produk marginalnya atau marginal produk. Titik awal yang baik untuk memikirkan distribusi pendapatan. Nah, teori pendapatan kerja W per P dikali L sama dengan MPL dikali L. Total pendapatan modal. Nah, sama aja. Nah, kenapa bisa di sini W per P jadi MPL? Karena kan tadi kan rumusnya itu MPL sama dengan W per P. Dan juga tadi rumusnya MPK sama dengan R per P. Jadi kita punya kesimpulan kalau MPL, kalau W per P sekali L itu bisa kita ganti juga dengan MPL dikali L. Gitu. Nah, jika fungsi produksi constant return to scale, maka Y pendapatan nasional sama dengan pendapatan tenaga kerja ditambah pendapatan modal. Karena kan constant return to scale tetap kan. Di sini berarti ya karena kita nganggapnya asumsinya tetap, maka kita bisa gunakan ini nih, gitu. Fungsi produksi Cobb-Douglas. Dalam fungsi produksi Cobb-Douglas, faktor memiliki share konstan. Share pendapatan modal terhadap total pendapatan. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, fungsi produksi Cobb-Douglas adalah Y sama dengan AK pangkat alfa dikali L pangkat 1 dikurang alfa, di mana A mempresentasikan tingkat teknologi. Marginal produk masing-masing faktor adalah proporsional terhadap produk rata-ratanya atau average product. Nah, produktivitas tenaga kerja dan upah. Teori upah tergantung pada produktivitas tenaga kerja. Nah, ya teorinya tuh kita dapat gitu. Kenapa upah tergantung pada produktivitas tenaga kerja gitu. Tapi kan ada juga perusahaan yang udah menetapkan nih kayak di Indonesia tuh ada UMR, UMK, UMP gitu. Dan mungkin ada kalau di luar sana mungkin uh, upah tuh tergantung dari berapa etos kerja kita yang kita lakukan untuk pekerjaan itu gitu. Nah, inequality. Kenaikan pangsa pendapatan modal karena pendapatan modal lebih terkonsentrasi daripada pendapatan tenaga kerja. Menurut Golden and Katz, dari The Race Between the Education and Technology, kemajuan teknologi meningkatkan permintaan terhadap pekerja terlatih relatif terhadap yang tak terlatih. Karena dalam ekspansi pendidikan, pasokan pekerja terlatih tidak terpenuhi. Akibatnya, peningkatan gap antara upah pekerja terlatih dan tidak terlatih. Nah, outline model. Ini yang tadi